Halo otaku, apa kabar? Selamat datang kembali di channel kita yang selalu bawa rekomendasi seru buat kamu pecinta manhwa. Kali ini kita bakal bahas sesuatu yang pasti bikin kamu excited. 15 manhwa dengan main karakter alias MC yang super overpowered, kuat banget, dan nggak ada tandingannya. Siapa sih yang nggak suka karakter utama yang bisa bikin musuh gemetar cuma dengan satu kedipan mata, kan? Nah, dari genre action, isekai, sampai fantasi, semua ada di sini. Jadi, siapin cemilan, duduk manis, dan simak daftar ini sampai habis. Oh iya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video seru lainnya. Let's go! Pertama, solo leveling. Kita mulai dari yang udah jadi legenda di dunia manhwa, Solo Leveling. Siapa yang nggak kenal Sung Jinwoo? Awalnya, dia cuma hunter lelet, selalu jadi beban tim. Tapi, setelah dapat kesempatan kedua dari sistem misterius, Jinwoo berubah jadi monster yang bikin semua lawan ciut. Ceritanya seru banget sobat. Dari dungeon penuh monster sampai pertarungan epic, kamu bakal dibikin takjub sama perkembangan Jinwoo. Apalagi visualnya. Duh, cakep banget. Kalau kamu belum baca, buruan deh, ini wajib. Kamu suka arc yang mana di Solo Leveling? Tulis di kolom komentar. Ya. Kedua, The Legend of the Northern Blade. Nomor 2, ada The Legend of the Northern Blade. Ini manhwa buat kamu yang suka cerita bela diri dengan bumbu balas dendam. Tokoh utamanya, Jinwoo Won, adalah pewaris sekte yang udah hancur. Bayangin sobat, dia harus sembunyi-sembunyi sambil latih ilmu misterius biar bisa balas dendam. Yang bikin seru, Muwon ini nggak cuma kuat, tapi juga cerdas. Setiap pertarungannya bikin deg-degan, visualnya juga keren, cocok banget buat kamu yang suka manhwa dengan vibes-nya klasik tapi modern. Udah baca belum? Ketiga, Omniscient Reader. Lanjut ke Omniscient Reader, manhwa yang bikin otak ikut main. Kim Dokja, MC-nya, adalah pembaca novel yang tiba-tiba nyemplung ke dunia novel itu sendiri. Kerennya, dia tahu semua rahasia cerita karena udah baca novelnya ribuan kali. Bayangin, sobat, punya pengetahuan kayak cheat code di dunia yang penuh bahaya. Tapi, Dokja nggak cuma ngandelin pengetahuan, dia juga pinter strategi. Ceritanya penuh plot twist, dan karakternya bikin kamu pengen lanjut baca terus. Kalau kamu suka cerita yang nggak cuma soal adu kuat, ini pilihan tepat. Keempat, Return of the Blossoming Blade. Di posisi keempat, ada Return of the Blossoming Blade. Ini cerita tentang Cheongmyeong, pendekar legendaris yang terlahir kembali setelah 100 tahun. Bayangin sobat, dia balik ke dunia, tapi sekte kesayangannya udah ambruk. Cheongmyeong nggak terima dong. Dia mulai bangun ulang sekte itu sambil nunjukin kekuatan yang bikin orang melongo. Yang seru, Cheongmyeong ini punya sifat nyablak tapi jenius. Tiap bab bikin ketawa sekaligus kagum. Cocok buat kamu yang suka manhwa dengan mix komedi dan action. Kelima, Nano Machine. Nomor 5, Nano Machine. Ini manhwa yang bikin kamu ngerasa teknologi, masa depan ketemu dunia bela diri. Cheon Yeowon, MC-nya, awalnya diremehin sebagai pangeran lemah. Tapi, setelah diselamatkan sosok misterius dan mendapatkan Nano Machine di tubuhnya, dia berubah menjadi mesin tempur. Setiap pertarungan Yeowon bikin merinding, apalagi pas dia ngeluarin jurus-jurus baru. Ceritanya cepet dan gak bikin bosan. Kalau kamu suka MC yang perkembangannya cepet, Nano Machine wajib masuk list. Keenam, The Beginning After the End. Lanjut ke The Beginning After the End. Ini cerita tentang King Gray, raja yang punya segalanya tapi kesepian. Setelah reinkarnasi ke dunia sihir, dia jadi Arthur, anak kecil dengan potensi gila. Yang bikin seru, Arthur ini udah punya pengalaman hidup sebelumnya, jadi dia cepet banget berkembang. Dari kecil udah bikin orang kaget dengan kekuatannya. Visualnya ciamik, ceritanya emosional, dan pertarungannya epic. Kalau kamu suka isekai, ini salah satu yang terbaik. Ketujuh, SSS Class Revival Hunter. Nomor 7, SSS Class Revival Hunter. Bayangin punya kemampuan balik ke 24 jam sebelum mati sobat. Itulah yang dimiliki Confucius Kim. Awalnya, dia cuma hunter biasa. Tapi setelah dapat skill gila ini, dia jadi overpowered abis. Yang unik, Kim harus mati dulu buat nyuri skill musuh. Gila kan? Ceritanya penuh strategi dan emosi. Tiap Kim balik dari kematian, kamu bakal ngerasa ikut deg-degan. Wajib baca kalau kamu suka plot yang nggak biasa. Kedelapan, Overgeared. Lanjut ke Overgeared, manhwa yang cocok buat kamu yang suka game VR. Shin Young-woo alias Grid.
Awalnya cuma pemain cupu di game Satisfy. Tapi, setelah dapat titel legendaris Pegma's Successor, dia jadi pandai besi yang bikin senjata-senjata gila. Yang seru, Grid ini nggak cuma kuat, tapi juga pelan-pelan belajar jadi pemimpin. Ceritanya penuh humor, drama, dan tentu saja pertarungan epik. Kalau kamu gamer, pasti relate banget sama manhwa ini. Kesembilan Gosu, di posisi ke-9 ada Gosu. Ini manhwa buat kamu yang suka cerita bela diri murni. Gangyong, MC-nya, adalah murid yang pengen balas dendam atas kematian gurunya. Tapi, pas dia siap tempur, ternyata musuhnya udah mati duluan. Terus, apa dong yang dia lakuin? Nah, petualangan Yong setelah itu bikin cerita ini seru banget. Jurus-jurusnya keren, dan karakternya punya karisma yang kuat. Visualnya juga top, sobat. Ke-10, Latna Saga, Survival of a Sword King. Nomor 10, Latna Saga, Survival of a Sword King. Hanbin Ryu, MC-nya, adalah orang biasa yang tiba-tiba nyemplung ke dunia fantasi. Tanpa cheat, tanpa kekuatan spesial, dia cuma bisa bertahan dengan kerja keras. Tapi, justru itu yang bikin Hanbin keren. Dari nol, dia jadi pendekar pedang yang ditakuti. Ceritanya realistis, dan perkembangan Hanbin bikin kamu pengen tepuk tangan. Cocok buat yang suka MC yang kuat karena usaha. Ke-11, The Archmage Returns After 4,000 Years. Lanjut ke The Archmage Returns After 4,000 Years. Lucas Stroman adalah penyihir terhebat, tapi dikutuk dan terjebak selama 4.000 tahun. Pas balik, dia nyemplung ke tubuh siswa lemah bernama Frey Blake. Bayangin sobat, penyihir legendaris di tubuh orang biasa. Lucas mulai latih kemampuan dari nol, tapi pengalamannya bikin dia cepet banget naik level. Musuh-musuhnya juga nggak main-main, jadi tiap bab penuh ketegangan. Kalau kamu suka cerita balas dendam, ini juara. Ke-12, Descended from Divinity. Di nomor 12 ada Descended from Divinity. Jung Hyuk Baek, pendekar murim yang super kuat. Reinkarnasi ke tubuh Roman Dimitri. Dia nggak buang waktu, langsung bikin kekacauan di benua Salamander dengan kekuatannya yang gila. Yang seru, Jung Hyuk ini punya aura iblis yang bikin musuh gemetar. Ceritanya penuh action, dan visualnya bikin mata betah. Cocok buat kamu yang suka MC yang dominan dari awal. Ke-13, Tomb Raider King. Nomor 13, Tomb Raider King. Bayangin dunia tahun 2025, tiba-tiba muncul makam dewa yang isinya kekuatan gaib. Nah, MC kita, si Tomb Raider, bangkit kembali dan pengen ngerampok semua harta di makam itu. Dia nggak cuma kuat, tapi juga licik dan pinter. Tiap petualangannya bikin deg-degan, apalagi pas dia ngelawan musuh yang juga overpowered. Kalau kamu suka cerita petualangan dengan bumbu konspirasi, manhwa ini wajib coba. Ke-14, The Return of the Eighth Class Mage. Lanjut ke The Return of the Eighth Class Mage. Ian Page adalah penyihir kelas 8. Kuat banget, tapi dihianati sama Kaisar. Untungnya, dia pakai sihir waktu dan balik ke 30 tahun sebelumnya. Dari situ, Ian mulai latih kemampuan dari nol sambil rencanain balas dendam. Yang bikin seru, Ian ini nggak cuma kuat, tapi juga pinter banget ngatur strategi. Tiap bab bikin penasaran sobat. Visualnya juga ciamik. Ke-15, Volcanic Age. Terakhir, tapi nggak kalah keren, Volcanic Age. Jo Seo-cheon reinkarnasi ke tubuh dirinya sendiri pas masih kecil. Dengan pengalaman hidup sebelumnya, dia pengen ubah sejarah dan cegah perang besar. Seo-cheon ini tipe MC yang kuat tapi rendah hati, jadi kamu bakal suka ngikutin perjuangannya. Ceritanya penuh intrik dan action, cocok banget buat penutup daftar kita. Nah, itu dia 15 manhwa dengan MC overpowered yang wajib kamu baca. Dari Sung Jin-woo sampai Jo Seo-cheon, semuanya punya cerita yang bikin nagih. Mana nih yang jadi favorit kamu? Atau mungkin ada manhwa lain yang menurut kamu juga keren? Tulis di kolom komentar, sobat, biar kita bisa diskusi bareng. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar channel ini makin rame. Sampai ketemu di video berikutnya. Stay awesome, dan baca manhwa terus. Peace out!